Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang bahas yakni tentang Asmaul Husna. Membahas kitab fikih Al-Asmaul Husna, masih terkait dengan nama Allah Al-Hasib Al-Kafi. Dan kita ulang sedikit dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa bukita fayatanaha anhu syaitanu fayaqulu syaitanun akhar kaifa laka birrajulin qad hudiya wa kufiya wa bukiya." yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang lelaki, ini maksudnya laki-laki dan perempuan, pokoknya seorang laki rajul keluar dari rumahnya lalu dia membaca, berarti ketika dia keluar rumah dia membaca doa ini, yaitu doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Qala, dia mengatakan, maka akan dikatakan ketika itu kepadanya akan dikatakan hudita wa kufita wa wukita, kamu telah diberi hidayah, petunjuk, dan wa kufita, diberi kecukupan, wa wukita, dan dijaga. Maka setan pun menyingkir darinya. Keutamaan baca doa ini ya. Kalau keluar rumah, maka setiap keluar rumah dianjurkan baca doa ini. Setan pun akan menjauh darinya. Lalu setan yang lain mengatakan, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu dengan seseorang yang telah diberikan hidayah, yaitu petunjuk, diberi kecukupan, dan diberi wukiyah, penjagaan, dan dia mendapat penjagaan. Hafalkan doa ini. Insyaallah hafal ya. Pokoknya setiap keluar rumah baca ini. Entah mau ke masjid, entah mau ke kerja, atau mau kemana lah keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau diartikan Bismillahi dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kalau artinya. Maknanya adalah hudita ila tariqil haq wasyawab. Masya Allah ya. Yaitu kamu diberikan petunjuk, telah diberi petunjuk untuk menuju jalan kebenaran. Jalan kebenaran, untuk meniti jalan kebenaran. Wa kufita, dan kamu dicukupi min kulli hammin dunyawiyin au ukhrawiyin, dicukupi dari setiap perkara atau urusan dunia dan akhiratnya. Wa wukita min syarri a'daika minasyayatin wa ghairihim, dan kamu dilindungi, dijaga dari kejahatan musuh-musuhmu
baik berupa setan-setan dan yang lainnya. Singkat doa ini, doa yang singkat, tapi masya Allah ya, manfaatnya banyak. Minimal ada 3 poin tadi. Dia akan mendapatkan petunjuk untuk meniti jalan yang benar, jalan kebenaran. Wa kufita, diberi kecukupan dari urusan dunia dan akhiratnya, dan juga dijaga dari kejahatan dan kejelekan musuh-musuhmu dari kalangan jin, setan dan juga yang lainnya. Jemaah sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wali menyebutkan, dan sungguhnya Al-Quran telah menunjukkan bahwasannya pengamalan yaitu ubudiyah kepada Allah, yakni pengaplikasian, tahqiq, perwujudan, pengamalan yakni ubudiyah kepada Allah, melakukan ubudiyah yang sebenarnya kepada Allah, wa husna tawakkul alaihi, dan juga bagusnya bertawakal kepada Allah, amrun labudda minhu linaili kifayatillahi al-khassah bi awliyaihi al-mu'minin wa ibadihil muttaqin. Jadi melakukan ubudiyah, ibadah hanya kepada Allah semata, dan bertawakal dengan sebaik-baiknya kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, ini merupakan suatu perkara yang harus dilakukan untuk mendapatkan kecukupan dari Allah secara khusus terhadap wali-walinya yang beriman dan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah telah mencukupi, memberikan kecukupan kepada hambanya. Wa qala ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat. Maka kita yakini ini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka ketika kita baca doa ini ya, setiap keluar rumah itu, Islam telah mengajarkan kita agar kita itu bertawakal itu kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kepada benda-benda, kepada jimat, kepada sapu, kepada kalung, kepada cincin dan yang lainnya. Karena ketika orang bertawakal, berserah diri kepada benda-benda, kepada makhluk, kepada selain Allah, maka Allah akan biarkan dia, Allah akan titipkan dia kepada benda itu, dan Allah tidak akan berikan pertolongan. Maka ini kita diajari, kita seorang muslim, seorang muslimah, seorang hamba ini simpel, tawakal kepada Allah. Kita punya Tuhan, kita punya Rabb, ini Allah Ta'ala yang maha segala-galanya. Maka dengan baca doa ini akan mendapat tadi keutamaan yang besar. Maka ini, jadi tawakal ini bagian daripada ibadah ya. Maka harus ditujukan hanya kepada Allah. Maka tidak boleh orang bertawakal kepada selain Allah. Tawakalnya kepada Allah. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu ya berserah dirilah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Tentu setelah usaha-usaha dijalani. Contoh, orang mau bekerja, dia bekerja mencari yang halal, bismillah berdoa, mencari yang halal, hasilnya serahkan kepada Allah. Urusan kita cuma bekerja, usaha. Allah yang menentukan hasilnya. Apa saja. Jadi tawakal bukan berarti kemudian tidak usaha, aku tawakal wes di rumah aja tawakal. Enggak, dia tetap berusaha. Dia tetap bekerja. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya manusia itu bertawakal kayak tawakalnya burung, yaitu burung itu pergi di waktu pagi dari sarangnya keluar dalam keadaan perutnya kosong, tidak keluar kemana, terbang pokoknya ke arah mana, kemudian pagi hari keluar dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ini. Jadi sekali lagi ini
pentingnya bertawakal kepada Allah. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Pokoknya dengan tawakal yang sebenarnya. Maka tidak boleh seorang hamba ini tawakal kepada, mengandalkan, bersandar kepada benda-benda, kepada makhluk, kepada manusia, kepada atasannya, misalkan hatta kepada benda-benda, sehingga jimat-jimat, baik itu diwujudkan dalam bentuk gelang ataupun sabuk atau yang semisalnya. Tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dan tawakal itu termasuk di antara min aqwal asbabi alati yadba'u biha al-abdu ma la yatiku min adal khalqi wa dzulmihim wa udwanihim wa huwa min aqwal asbabi fi dzalik fa innallaha hasbuh. Masyaallah, ya. Ay kafihi wa man kana Allahu kafiyahu wa waqiyahu fala matma'a fihi li adwihi wa la yadurruhu ila adhan la budda minhu kal harri wal bardi wal ju'i wal atos. Wa amma ayadurruhu bima yablughu minhu muraduhu fala yakunu abadan. Wa farqun bainal adha alladhi huwa fi dzahir ida'un lahu wa huwa fil haqiqah ihsanun ilaihi wa idrarun bi nafsihi wa bainad darar alladhi yutasaffa bihi minhu. Sekali lagi, ini tawakal ini min aqwal asbab. Tawakal itu termasuk sebab yang paling kuat, yang dengannya, dengan tawakal itu seorang hamba bisa menolak sesuatu yang tidak mampu, dia tolak dengan kekuatannya, yaitu berupa apa? Gangguan makhluk maupun kedzaliman mereka, maupun yakni apa? Permusuhan yang ditimbulkan oleh mereka. Wa huwa min aqwal asbab bidzalik. Jadi tawakal kepada Allah termasuk sebab yang paling kuat dalam rangka itu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencukupinya. Hasbuh, akan mencukupinya. Dan barang siapa yang Allah telah mencukupinya, perhatikan kata-kata cukup. Namanya cukup. Ya cukup sudah, mencukupinya. Dia enggak kekurangan. Kalau kurangan enggak cukup, ini Allah mencukupinya. Dan barang siapa yang Allah itu telah mencukupinya dan menjaganya, maka tidak ada tempat padanya bagi musuhnya. Tidak ada yang memadorotkan dia kecuali sesuatu yang mesti terjadi, misalkan seperti panas, dingin, lapar, haus, ini mesti tetap dialami. Ini. Adapun ayaduruhu bima yablughu minhu muradahu fala yakunu abadan. Adapun sesuatu yang mendatangkan madarat, membahayakan dia, menimpa dirinya, maka ini fala yakunu abadan. Wa farqun bainal adza, dan perbedaan antara adza yang dia itu fi dzahir, secara dzahirnya adalah idaun lahu, dzahirnya idaun lahu. Idza itu maksudnya gangguan, penyiksaan atau gangguan yang berikan kepadanya dzahirnya, namun fi hakikatnya, pada hakikatnya adalah ihsan. Hakikatnya adalah yaitu apa? Perbuatan baik atau kebaikan yang diberikan kepadanya, wa idrarun bi nafsihi. Ya, beda antara itu dan baina antara darar madarat alladhi yutasaffa bihi minhu. Intinya ini menunjukkan keutamaan apa? Tawakal. Tawakal. Qala ba'du salaf. Sebagian orang salaf mengatakan Allah Ta'ala telah menjadikan
untuk setiap amal perbuatan ini ada balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Jadi al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Wa ja'ala jaza'a tawakkul alaihi nafsa kifayatihi li abdihi. Insyaallah ya. Dan Allah menjadikan balasan bertawakal kepada Allah yaitu nafsal kifayatihi li abdihi, yaitu kecukupan dari Allah untuk hambanya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Walam yakul nu'tihi kada wa kada minal ajr. Kama qala fil a'mal, bal ja'ala nafsahu subhanahu wa ta'ala kafiya 'abdihi al-mutawakkili alaihi wa khasbahu wa waqiyahu. Falau tawakkala al-'abdu 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi wa kadathu samawati wal ardu wa man fihinna ja'ala lahu makhraja min dalika wa kafahu wa nasarahu. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia, jadi Allah akan mencukupinya. Allah tidak mengatakan kami akan memberikan kepadanya demikian dan demikian dari pahala. Maksudnya kami tidak memberikan, Allah tidak mengatakan Allah akan memberikan pahala sekian dan sekian, pahala ini dan itu. Akan tetapi ya, sebagaimana Allah berfirman dalam amal-amal yang lainnya, bal ja'ala nafsahu, akan tapi Allah menjadikan dirinya subhanahu wa ta'ala yang mencukupi hambanya. Kadang orang bisa aja dikasih pahala ini, pahala itu, tapi nilainya belum tentu cukup kan. Ini Allah mencukupinya. Mencukupi orang yang bertawakal kepada-Nya. Allah akan mencukupi hambanya yang bertawakal kepada Allah. Allah akan mencukupinya, wa waqiyahu, dan Allah akan melindunginya. Allah akan melindunginya, menjaganya. Nah, kalau seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, dan wakata samawati wal ardh, dan langit dan bumi, dan semua apa yang ada padanya ini menghimpitnya, la ja'ala lahu, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari itu. Wa kafahu wa nasarahu, Allah akan mencukupinya dan menolongnya. Nah, di sini pentingnya apa? Ini apa? Bertawakal. Dan hubungan antara pemberian kecukupan, diberi kecukupan, dengan tawakal, ini ada hubungan antara sebab akibat. Sebab akibat. Fallahu azza wa jalla kafi man yasiku bihi wa yuhsinu tawakkul alaihi wa yuhaqqiqu iltija'a ilaihi fi nawaibihi wa muhimmatihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla ini akan mencukupi, memberikan kecukupan kepada orang yang benar-benar percaya sepenuhnya kepada Allah dan bertawakal dengan sebaik-baiknya kepadanya, dan beriltija, berserah diri, pasrah kepada Allah dalam semua yakni apa urusannya. Maka ketika seorang hamba husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah, dan sangat besar harapannya kepada Allah, dia berharapnya ini kepada Allah, fima indahu, mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah, dengan bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Allah akan mengabulkan harapan tersebut. Dan tawakal ini sekali lagi urusan yakni urusan hati, ini amalan hati, tawakal kepada Allah.
Wa la yastabti'u al-'abdu kifayatallahi lahu idza badala asbabaha fa innallaha balighu amri fil waqti alladhi qaddarahu lahu. Walidzalik qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Badi baca surah At-Tolak ayat 3 itu. Nah, jadi di sini apabila seorang hamba betul-betul melakukan sebab-sebab yang mengantarkan apa yang diinginkan, badala asbabaha, maka sebab-sebab yang mendatangkan kecukupan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka sungguhnya Allah akan tadi menyampaikan urusannya ini di waktu yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ayat tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, akan mencukupkan urusannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah itu akan tadi menyampaikan apa urusannya, dan sesungguhnya Allah menjadikan likulli syai'in qadra. Untuk setiap segala sesuatu itu ukurannya, batasannya, ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Perhatikan perkataan Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan mencukupinya, mencukupi bagi orang yang bertawakal kepadanya, maka terkadang hal itu memberikan yaitu angan-angan atau pemikiran, yaitu akan disegerakannya kecukupan tersebut pada saat bertawakal. Artinya ketika orang bertawakal langsung diberi kecukupan pada saat itu juga. Tapi tidak demikian. Maka fa'aqabahu tatkala ada semacam itu, ada anggapan misalkan wa may yatawakkal fa huwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupinya, ya kan? Barangkali orang akan memikirkan berarti ketika bertawakal langsung diberi kecukupan oleh Allah. Maka untuk menangkis yang anggapan semacam itu, setelah itu Allah berfirman, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan balighu amri, menyampaikan yakni apa urusannya. Yaitu maksudnya waqtan la yata'adda. Qad ja'ala likulli syai'in qadra. Ditutup dengan qad ja'ala likulli syai'in qadra. Ayat ini. Sesungguhnya Allah telah menjadikan likulli syai'in, untuk segala sesuatu, setiap perkara itu qadron, ya ketentuannya. Waktu la yata'addahu fa huwa yasukuhu ila waqtihi. Itu waktu yang tidak la yata'addahu, tidak melampauinya. Wa huwa, maka Allah itu yasukuhu ila waqtihi, Allah akan menggiringnya sampai pada waktunya, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Maka fala yastajil mutawakkil, maka atau fala yastajil mutawakkil, janganlah orang yang bertawakal kepada Allah itu beristijal. Istijal itu ingin cepat, diberi kecukupan, ingin secepat-cepatnya, dan mengatakan misalkan, aku telah bertawakal, aku telah berdoa, namun aku belum melihat apa-apa, aku belum mendapatkan kecukupan. Misalkan, tidak boleh ngomong begitu. Fallahu balighu amri. Karena Allah itu balighu amri fi waqtihi, akan menyampaikan perkara itu sampai tepat pada waktunya, waktu yang telah ditetapkan untuknya. Sebagaimana kita berdoa, ada berdoa orang itu nggak boleh istijal. Istijal itu ingin disegerakan. Misalkan tidak berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian belum juga tampak hasilnya, dia mengatakan, aku telah berdoa,
sekian, berdoa ini sekian kali, nyatanya tetap aja nggak dikabulkan, sudah malas berdoa. Nah ini nggak boleh. Dan di antara ada berdoa itu tidak istijal, tidak ingin segera. Jadi bersegera diberi, kalau nggak segera diberi kemudian berhenti tidak meminta lagi, makanya tidak boleh. Wa fi misli hadzal maqam, coba baca di kitab itu, di buku itu. Dan perhatikan di sini maksudnya jadi dalam kondisi semacam ini kan tidak langsung, kadang-kadang orang ketika sudah semacam tadi mencoba bertawakal padahal sekali, 2 kali, nah, pokoknya kok nggak segera-segera, akhirnya apa? Banyak di antara manusia ini tanazul, yaitu tanazul turun dari yakni apa makna yang agung ini kepada apa? Istihda'in lil makhlukin. Sudah akhirnya tawakalnya kepada manusia. Sudah minta kepada manusia, menghinakan diri kepada manusia. Nyembah-nyembah, pokoknya minta-minta ya. Melas-melas lah di hadapan manusia. Agar ia mendapatkan sebagian apa yang diinginkan. Tanpa peduli. Ini apa? Tanpa peduli dengan hal itu atas keadaan agamanya, dan tidak tanpa peduli untuk memperoleh apa ridho Tuhannya Azza wa Jalla. Ya akhirnya dia merugi, tidak mendapatkan kecukupan kepada Allah. Kenapa? Karena dia tawakalnya enggak kepada Allah lagi. Jadi orang maunya jalan pintas. Bahkan kalau toh harus mengorbankan agamanya demi untuk segera mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal Allah telah menjanjikan barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupinya. Atau barangkali orang itu merasa bertawakal kepada Allah tapi belum bertawakal sebetulnya. Masih perasaannya sudah bertawakal tapi ini kurang tawakalnya. Masih ada was-was, masih ada ini dan itu. Bisa jadi. Ini. Maka ini perlu jadi meningkatkan melatih diri kita untuk betul-betul bertawakal kepada Allah, terutama dalam kehidupan, mengarungi kehidupan dunia kehidupan termasuk dalam mencari rezeki, di dalam apa saja, khususnya rezeki karena banyak orang mencari pesugihan, orang mencari ini, kenapa? Untuk cari rezeki. Padahal rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Maka dalam berumah tangga contohnya, maka suami istri ini penting ketika imannya ini dikuatkan. Sama-sama betul-betul bertawakal kepada Allah. Dia jalani. Dia tetap jaga ketaatan kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dia serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah akan berikan kecukupan. Perhatikan di sini. Wa man istaghala billah an nafsihi kafahullahu ma'unata nafsihi wa man istaghala billah anin nasi kafallahu ma'unatan nas wa man istaghala bi nafsi anillah wakalahullahu ila nafsihi wa man istaghala bin nasi anillah wakalahullahu ilaihim
Insyaallah. Perhatikan. Barang siapa yang sibuk menyibukkan dirinya dengan Allah, an nafsihi, dari dirinya, maksudnya dia itu betul-betul menyibukkan diri dengan Allah, dia ibadah dan seterusnya ya. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya atas kebutuhan dirinya. Dan barang siapa yang menyibukkan diri dengan Allah, istaghola billah anin nas, sehingga tidak peduli dengan manusia, maksudnya tidak menggantungkan dirinya kepada manusia, Allah akan mencukupinya. Qafahullahu ma'unatan nas. Tapi sebaliknya, waman istaghola binafsi anillah, barang siapa yang istaghola binafsihi, jadi sibuk dengan dirinya dari Allah, sehingga dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyerahkan dia kepada dirinya. Jadi barang siapa mengandalkan dirinya, kemampuan dirinya, tapi tidak bertawakal kepada Allah, ya diserahkan oleh Allah kepada dirinya. Dan barang siapa yang istaghola binas, sibuk dengan manusia, mungkin bertawakal kepada manusia, bergantung kepada manusia, anillah, sehingga dia meninggalkan Allah, dia tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyerahkan dia kepada mereka. Barang siapa yang bertawakal ini, menyerahkan urusannya kepada selain Allah, Allah akan serahkan dia kepada apa yang dia tawakali itu, dan Allah akan membiarkannya, khodalahu, Allah akan membiarkannya. Ini hukumannya. Maka ada doa kan, Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ainin, atau wa asrina sunan kullaha wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Dan janganlah engkau titipkan kami kepada diri kami. Atau wala takilni ila nafsi tarfata ainin, janganlah engkau titipkan aku, jangan engkau serahkan aku kepada diriku ya Allah, walaupun sekejap mata. Karena nafsu kita, diri kita itu nggak bisa. Nah, kalau dibiarkan, diserahkan, akan menuruti hawa nafsunya orang itu. Kayak ini pentingnya orang itu apa? Yang bertawakal ini kepada Allah dan yakin. Allah pasti akan berikan kecukupan. Rawat Tirmidzi bi jami'ihi anna Muawiyah radhiyallahu anhu kataba ila ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha an uktubi ilayya kitaban tusini fihi wala tukthiri alayya. Fa katabat Aisyah radhiyallahu anha ila Muawiyah salamun alaik amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man iltamasa ridha Allah bisa khotin nas kafahullahu mu'natan nas wa man iltamasa ridha an-nas bisa khotillah wakalahullahu ilan nas. Wassalamu alaikum. Jadi singkat sekali ya. Jadi diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam jami'nya, dalam jami' Tirmidzi ya, bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu telah menulis kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tuliskan kepadaku, kata Muawiyah, tuliskan kepadaku sebuah tulisan atau kitab atau tulisan yang engkau atau Anda memberikan wasiat kepadaku di situ. Berilah aku wasiat gitu. Dan jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menulis tulisan wasiat isinya kepada Muawiyah, yaitu salamun alaik, salam, salamun alaika amma ba'du. Keselamatan semoga keselamatan termakan pada engkau, amma ba'du fa ini sami'tu, kata Aisyah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari mal iltamasa ridho Allah, barang siapa yang mencari ridho Allah bisa khotinas, dengan
kemarahan manusia, maksudnya walaupun dia harus dimarahi oleh, tidak disukailah, dimurkai oleh orang-orang, oleh manusia, kafahullah mu'natan nas, Allah akan mencukupinya dari gangguan manusia itu. Waman iltamasa ridho annas, barang siapa yang mencari ridho manusia tapi dimurkai oleh Allah, kan kadang orang yang penting atasan senang, baik itu diridhoi oleh Allah atau enggak. Barang siapa mencari ridho Allah, barang siapa mencari ridho manusia tapi harus dengan kemurkaan dari Allah, wakalahullah ilan nas, Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Wassalamualaikum. Ini juga bagian daripada ketauhidan. Jangan sampai orang itu mencari ridho manusia tapi dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ini ridho manusia itu nggak bisa didapatkan oleh, misalkan A mencari ridho B, belum tentu nanti C itu ridho senang juga kepadanya, ya kan? Maka jangan sampai yang penting disenangi orang, yang penting disukai oleh atasan dan semisalnya, walaupun dimurkai oleh Allah, jangan. Carilah ridho Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Jadi kita yakin ini. Apalagi dalam urusan, termasuk dalam urusan di dunia. Tidak sedikit orang yang penting disenangi orang, dilirik orang, atau atasan. Kadang-kadang misalkan orang diperintahkan oleh atasannya melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dia tetap lakukan. Alasannya, nanti kalau nggak begitu aku makan apa? Aku nanti makan apa? Saya punya anak istri. Jadi kalau nggak diikuti nanti di PHK misalkan. Terus beban kerja, terus kerja apa, makan apa? Ini tauhidnya di mana? Dia takut di PHK oleh misalkan atasannya, tapi nggak takut di PHK oleh Allah gitu. Jadi ini harus yakin. Jadi jangan sampai mencari ridho manusia tapi dimurkai oleh Allah. Kalau demikian maka wakalahullah ilan nas, Allah akan serahkan dia kepada manusia, karena dia telah mencari ridha manusia walaupun dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Singkat ini, intinya di sini adalah jangan sampai mencari ridha manusia tapi dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tapi carilah ridho Allah dalam suatu pilihan pekerjaan atau apa saja. Allah ridho enggak? Ada tawaran kerjaan gini, Allah ridho enggak di sini? Allah meridhoi kita apa enggak dalam hal ini? Walaupun orang-orang pada senang, pada menyuruh dan memberikan upah sekian-sekian, Allah ridho enggak? Kalau enggak, ya jangan. Ya, utamakan mencari ridho, kita utamakan mencari ridho Allah. Wa mimma yuhaqiqu lil 'abdi as-salamah fi hadzal bab alla yaj'alid dunya mablagha ilmihi wa akbaru hamihi. Ini penting. Di antara perkara yang menjadikan ini yuhaqiqu lil 'abdi as-salamah, perkara yang menjadikan seorang hamba akan bisa mendapatkan keselamatan dalam bab ini adalah janganlah dia menjadikan dunia menjadi tujuan utama dari ilmunya dan menjadi ambisi yang paling besar. Jadi jangan orang mencari ilmu itu tujuannya untuk dunia. Sebagaimana dalam hadis, man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'at kafahullahu hamma dunyahu wa man tasha'abat bihi al-humumu fi ahwali dunya lam yubali lahu fi ayyi audiyatihi halaka. Rawahu Ibnu Majah. Insyaallah ya. Ini hadis ini nasihat. Ya baca situ, man ja'ala humuma
Apa maksudnya nih di sini? Jadi barang siapa menjadi semua keinginannya, angan-angannya, mungkin ini semua urusan kan banyak itu kepentingan manusia di dunia ini. Ya, urusan ini banyak. Tapi barang siapa menjadikan umum, jadi keinginannya itu menjadi satu keinginan, ambisinya yaitu apa? Akhirat. Semua itu berangkat untuk mencari akhirat, maka Allah akan mencukupinya. Dari hama dunia pun akan dapat. Barang siapa katanya orang yang menginginkan akhirat, dunia ikut kan itu. Tapi barang siapa yang keinginannya ini bercabang-cabang dalam urusan dunia kepingin ini, dunia tok pokoknya yang diinginkan, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia akan binasa. Maka kita harus yakin, dan kita sering mendengar itu, sudah pokoknya mencari akhirat, dunianya ikut kan gitu. Kalau ada ambisinya hanya untuk dunia, akhiratnya nggak ikut, dunia belum tentu didapat. Jadi ini jadi apa? Pelajaran bagi kita. Yang terakhir, yakni rawa Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Aun. Dan berkata, "Kana ahlul khairi idza iltaqau yusi ba'duhum ba'dhan bisalasin. Wa idza ghabu kataba ba'duhum ila ba'din bisalasin. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu dunyahu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu nas wa man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu." Adalah orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang baiklah apabila mereka itu bertemu, itu sebagai mereka saling berwasiat, memberikan wasiat kepada yang lainnya dengan 3 perkara. Apabila mereka berjauhan, mereka menulis, sebagian mereka menulis memberikan kepada sebagian yang lainnya dengan 3 perkara. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupinya dunianya. Allah akan berikan kecukupan dunianya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya, berikan kecukupan dengan manusia. Allah akan kafahullah. Wa ma aslaha sadiratahu, barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Jadi ini penting beramal untuk akhiratnya. Demikian juga berusaha memperbaiki antara hubungan antara dia dengan Allah, dan juga berupaya untuk memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki pula zahirnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menolong kita untuk bisa mengamalkan ini, bisa mengaplikasikan, wujudkan dalam kehidupan kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.